Tapi apakah Allah mencintai kita? Kita ini wanita adalah makhluknya Allah yang ditakdirkan suka mencinta dan dicinta. Iya enggak? Apa saya itu? Enggak ya? Insya Allah tak kecuali ya. Kita semuanya sama. Dan tidak ada cinta yang seperti cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau bilang ini adalah unconditional love, ya, cinta tanpa syarat. Gak seperti cinta yang lain, pasti bersama. Aku mencintai jika itu pun ya. Kita pun karena kita juga mana anak yang paling bersayang, yang paling atau yang paling yang ada kekurangannya gitu ya. Nah, tapi kalau cintanya Allah itu ada salahnya. Nah, di antara cintanya Allah itu adalah Allah pahamkan kita ilmu agama. Di antara cintanya Allah permudah jalan kita ke surga. Ya, kita ini semua tanpa terkecuali. Saya ketemu waktu itu sebelum Ramadan ya. Iya, di Mangsari Ustaz. Ya, kita ini alumnus madrasah Ramadan. Lah, kok bisa alumnus madrasah Ramadan? Jadi gini Bu, surat pertama yang Allah turunkan, ya, itu surat pertama. Ayat berapa? Ini kalau komunitas Allah sudah insya Allah hafal ya. Apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya kan ya? Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang bikin saya garis bawah. Ayat-ayat yang pertama dulu itu Allah beritahukan kepada kita 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa artinya? Dia mengajarkan kepada insan, ya, makhluk yang suka nasia itu artinya lupa, yang suka lupa, gitu kan ya. Malam ya apa-apa yang tidak dia ketahui. Jadi siapakah yang mengajarkan kita ilmu? Ya, memang ustaz, memang guru kita. Akan tetapi itu semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah kehendaki kita ketemu di sini. Ya, tidak ada yang dikehendaki Allah untuk memahamkan ilmu agamanya, melainkan Allah ingin mengangkat derajatnya. Ya, jadi Allah 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kita apa-apa yang kita ketahui juga. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau hari ini ada kata-kata saya yang nyangkut di hati ibu-ibu sekalian, saya ini ibaratnya corong, saya ini ibaratnya mic, saya ini ibaratnya fasilitas yang ada di sini. Akan tetapi yang menghendaki ibu-ibu semua untuk paham Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah 'allamal Qur'an, 'allamahul bayan, yang mengajarkan kita untuk berbicara. Jadi yang pertama saya ingin buat kesepakatan dengan ibu-ibu sekalian, yakni siapakah maha guru kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maha guru kita. Kalau kita bilang Rasulullah itu adalah perantara, ya, yang menjadi maha guru kita sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mengajarkan banyak hal kepada kita. Kita ini dipantaskan ke surga. Di antara, ya, caranya adalah Allah masukkan kita ke madrasah Ramadan, yang dengannya Allah memberikan banyak sekali janji. Man qama Ramadana, man shoma Ramadana, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan, yang sholat di malam Lailatul Qadar, yang sholat di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Walillahi mutaqa'u minan nar
berusaha. Kalau di luar bulan Ramadan kita mungkin gak sebanyak itu tilawahnya. Di bulan Ramadan bisa sejuz, 2 juz, 3 juz, sampai ada yang 10 juz. Gitu ya, teman saya ada yang 10 juz, Masya Allah. Gitu ya, jadi luar biasa. Nah, apa yang terjadi di bulan Syawal? Saya tanya, gimana? Ibadah kita bulan Syawal, apa? Erap. Nah, yang mana Bu? Kalau gini, malaikat cium tangan sama kita. Wah, ini lebih hebat. Malaikat aja yang nanya gini. Kita, waduh. Mana? Ya, gini. Ya. Seperti itulah. Maka, ya, lihat cinta kasihnya Allah. Allah tuh paham banget. Kita itu sudah dimasuk intiman dosa Ramadan. Dijanjikan oleh Allah diberikan ampunan, dijanjikan jauh dari api neraka. Supaya apa? Supaya kita sergap. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berpesan, kullukum tadkhulunal jannata illa man aba. Setiap dari kalian masuk surga kecuali yang enggan. Gimana ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, ya? Kados wonten ingkang boten purun mlebetaken surga. Gitu kan ya? Swarga. Katanya Rasulullah, gimana? Kok ada orang yang gak mau dimasukkan surga? Yang gak mau itu Allah kasih janji. Padahal kita tahu wallahu la yukhliful mi'ad. Allah gak akan menyia-nyiakan janjinya. Akan tetapi dia ogah-ogahan, dia males-malesan, dia gak mau minta nagih janjinya Allah. Ya Allah, saya sungguh-sungguh ya Allah, berusaha semampu saya. Gitu ya, insya Allah saya yakin dari wajahnya ibu-ibu solihah yang hari ini glowing, bukan karena perawatannya saja, akan tapi glowing from inside. Ya, insya Allah sudah berusaha maksimal di bulan Ramadan. Oke? Nah, kemudian bulan Syawal, ya ini kita bulan alasan. Manusia itu memang gitu ya, suka bermujawalah dengan nafsnya. Kalau katanya Ustazah Indah tadi apa? Suka bikin validasi gitu. Ya, tapi kalau kita katakan suka bermujawalah dengan syahwatnya, suka manis-manis sama syahwatnya. Iyo, gini ngasih alasan dengan syahwatnya. Kak Popo, besok saja. Lawang ini begini kita katakan apa? Lah ya Ustazah, gimana mau puasa? Tiap hari ada undangan halal. Tiap hari ada undangan pernikahan, bulan Syawal, bulan manten, iya, bulan kondangan. Kemudian kalau enggak silaturahmi maupun silaturahim. Jadi alhamdulillah Ustazah, tapi saya sudah puasa Syawal ya Ustazah, terakhir. Ya, bulan Syawal. Gimana boten? Ya, alhamdulillah sudah selamat berusaha puasa Syawalnya, alhamdulillah. Nah, kemudian Allah tuh maha tahu, ini udah duitik seperti itu. Lah kok gini lagi. Ya, kalau sebulan sudah balik ke sekolah pabrik. Gimana ini? Ya, akhirnya Allah pertemukan kita Bu dengan musim kebaikan yang lebih lama. 3 kali lipat lamanya dari bulan Ramadan. Dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ada apakah di situ? 3 bulan ini adalah apa? Bulan. Iya sudah tahu bulan ini namanya bulan. Bulan haram. Kalau banyak asyhurul hurum, bulan-bulan haram. Ya, ini Bu adalah madrasah imaniyahnya Allah. Kita dimasukkan lagi ke pondok imannya Allah Subhanahu wa taala. Peraturannya cukup simpel tapi mendasar, yakni barang siapa yang berbuat kemaksiatan di bulan ini, Allah lipat gandakan pahala dosa. Berarti kalau itu kita simpulkan apa? Barang siapa yang berbuat amal soleh di bulan-bulan ini, Allah lipat gandakan
sama di bulan-bulan selain bulan haram, dosanya sama nggak? Ya, sama nggak kita bantah durhaka sama suami di bulan ini sama di bulan selain bulan haram? Dosanya dosa mana? Nah, pulang nanti kita minta maaf jamaah itu ya. Namanya yang paling dekat itu kadang kita nggak lihat bantah, tapi apa? Keceplosan sana. Gimana lagi ceplosan? Saking apa? Saking dekatnya, saking sayangnya. Nanti kita lagi validasi diri lagi. Mujawalah nafsu lagi, gitu ya. Nah, yang mestinya kita perangi malah kita baik-baikin, kita manis-manisin, gitu ya. Apa? Nafsu kita yang mestinya kita perangi. Kira-kira kita menolong orang, kita datang ke majelis taklim karena Allah, banyak mana pahalanya di bulan-bulan ini sama di bulan-bulan yang selain bulan haram? Banyak mana Bu? Banyak sekarang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan haram sudah terlalu ya, hampir selesai. Ini bulan Dzulhijjah, Selasa besok masuk 1 Muharram. Ya, sebetulnya puncaknya itu ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena sudah berlalu dan kita nggak usah bahas. Ya, kita bahas yang tersisa itu. Ya, ada bulan Muharram. Ayo Bu, ya, kita maksimalkan dengan amal ketaatan, karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih bisa menikmati fasilitasnya Allah ini atau bukan. Teman saya Bu, ya, tahun lalu masih datang ke pengajian, kebetulan saya yang ngajar, saya yang memberi semangat, ternyata beliau yang mendahului saya. Sudah tidak lagi bisa bersua dengan sisa bulan haram, tapi insya Allah beliau orang yang luar biasa. Allah lebih sayang pada beliau. Nah, kita pun masing-masing dari kita tiada jaminnya. Kita ini adalah kumpulan waktu, ya katanya para ulama, gitu ya. Kita karena ya Rasulullah SAW, kita ini kumpulan waktu, kumpulan hari itu. Ya, setiap hari itu terlepas dari kita. Setiap hari itu terlepas dari kita. Mungkin kalau misalnya usia kita 63 tahun sama seperti usianya Rasulullah, ya 63 kali 365, itulah kumpulan hari kita. Ya, kalau sekarang usia kita berapa, itu sudah tinggal seberapa saat waktu kita. Padahal Bu, yang paling sebentar ini, ya fase kehidupan kita kan mulai apa? Di alam ruh, ya, kemudian apa? Alam rahim, gitu ya, kemudian alam dunia, nanti alam kubur, termasuk di antara yang paling sebentar itu alam dunia. Nomor 2 setelah alam rahim. Tapi yang paling sebentar itu yang menentukan kehidupan abadi kita apa. Jadi dunia ini tempatnya kita ya insan. Sudah pernah saya sampaikan, ini adalah rest area. Ibaratnya dunia ini rest area. Ibu-ibu kalau mau ke Surabaya, dia melewati rest area Waru ya dari sini. Atau sudah ya itu, atau mau kemana dia melewati rest area. Saya suka di situ karena lengkap. Ya, itu apakah akan leha-leha di rest area? Sibuk dengan kenyamanan di sana, bikin ini dan itu, atau pikirannya ini senantiasa berpikir apa saya mobil akan segera berangkat, atau sibuk dengan kenyamanan di sini, tutup ada uang apa dipakai untuk membangun kenyamanan di situ, atau untuk perjalanan berangkat. Nah, itu sebetulnya Ibu kalau tahu konsepnya itu kita nggak usah lama-lama bahasnya. Sebetulnya itu konsepnya. Ya, kita ini hidup cuma sesaat. Tapi yang sesaat ini yang menentukan kehidupan yang abadi. Gitu ya Bu ya? Oke. Nah, sudah mulai panas ini mesinnya? Sudah panas dari tadi, Ustaz, panas ya Saudara. Ya, baik. Hari ini kita akan bahas tentang takatur. Ya, ini di antara bekal kita untuk masa depan kita.
kehidupan kita yang sesungguhnya. Surat At-Takatsur, sebelum saya mulai, waktu saya sampai jam berapa Kak? Sebentar itu Pak. 10 menit. Sampai asar. Gangguan. 10.30 ya. Jadi masih ada waktu 1 jam ya, insya Allah ya. Baik. Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini Bu, surat Makkiyah. Ya. Jadi surat-surat itu secara umum berdasarkan di mana tempat turunnya, bukan tempat turunnya ya. Kapan masanya, masa turunnya itu dibagi dua. Surat Makkiyah dan Madaniyah. Kalau surat Makkiyah itu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah. Gimana surat Makkiyah? Nah, kalau sudah pernah ngaji bersama-sama kita nggak boleh bilang surat Makkiyah apa surat yang diturunkan di Mekah, udah nggak usah. Itu dulu. Sekarang apa surat Makkiyah? Surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Gitu ya. Nah, kayak surat Al-Fat. Ya, surat Al-Fat itu dia Madaniyah. Ya, padahal turunnya di Mekah. Wong Fathu Mekah, aku Fathu Mekah. Paham ya Bu ya? Nah, tapi karena dia setelah hijrah berarti disebut surat Madaniyah. Nah, kalau surat Madaniyah tadi apa turunnya setelah hijrah. Nah, surat At-Takatsur ini sebelum hijrah. Jadi turunnya di Makkah. Ya, suratnya pendek tapi cukup greget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ilmal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, ayat yang pertama. Alhaakumut takatsur. At-takatsur ya, itu akar katanya sama dengan kafir. Apa kafir itu? Banyak. Ya, kasroh banyak. Ya. Apa yang maksudnya at-takatsur? Banyak-banyakan. Ya, ake-akean. Ake-akean apakah masalah ibadah? Sanes, masalah dunia. Ya, alhaakum. Alhaakum berasal dari kata laha, yalha, yang artinya menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan hal lain yang lebih penting. Apa laha yalha? Menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga lupa dengan hal yang penting. Ghafil, lalai. Ya, melalaikan kalian. Apa? At-takatsur. Yaitu apa? Banyak-banyakan, ake-akean, bangga-banggaan. Di antara sebab turunnya surat ini ada yang berpendapat, yakni orang-orang saat itu mereka itu saking sukanya membanggakan nenek moyang mereka, ya orang-orang musyrik ini, mereka mendatangi kuburan dan kemudian mereka ngajak bangga-banggaan masalah nasab ya. Oh kabilahku begini, ya kalau di Indonesia ini juga ada. Oh aku di suku Jawa, aku tuh hebat. Ada yang bilang, oh ya enggak, aku kan suku apa? Madura itu is the best. Ada lagi yang bilang, oh saya suku Sunda itu paling gini. Nah seperti itu. Nah zaman dulu tuh ada Bu, itu kebiasaan jahiliyah seperti itu. Ciri khasnya apa? Membangga-banggakan nasabnya yang berlebihan dengan kebanggaan yang berlebihan, fanatisme buta. Gitu ya. Nah mereka sampai saking temennya membangga-banggakannya, mereka datang ke kubur, kemudian bilang, nenek moyang siapa? Ini loh nenek moyang kami itu seperti ini. Nenek moyang kami bisa begini. Oh nenek moyang kami bisa begini. Nah seperti itu. Ada nggak yang gitu seperti itu? Bangga-banggaan masalah nasab, masalah dunia, masalah harta dan lain-lain sebagainya. Inilah yang disebut at-takatsur. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina
Janganlah melalaikan kalian. Apa? Amwalukum, harta kalian, wala auladukum, dan jangan pula anak-anak kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah. Kita itu diberi harta, diberi anak, sebetulnya itu adalah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan itu menjadikan kita menjadi lalai kepada Allah. Jangan itu menjadikan kita jadi lalai kepada hari akhir nanti. Pada hari kita nanti akan dibangkitkan, lari sama akhirat gara-gara apa? Sibuk ngurusi nikmat. Ya, wa may yaf'al dzalika, katanya Allah. Barang siapa yang dia itu melalaikan Allah, melalaikan hari akhir, ya, hari akhirat gara-gara sibuk dengan anaknya, sibuk dengan dunianya, ya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya Allah, Bu, gimana kalau Allah sudah bilang kita orang yang rugi? Bu, saya pengen tanya, yang kehidupannya mulus-mulus aja, gak ada capek-capeknya, silakan angkat tangan, saya kasih lagi. Yang gak ada ujiannya, tapi harus ada bukti yang valid, Bu, ya. Bu, kehidupannya betul-betul saya gak pernah ada ujian, gak pernah ada capek-capeknya. Saya tanya, Bu, datang ke sini capek? Cari, jalan. Walaupun mungkin kita gak ngerasa, mungkin kita keluarin energi. Paling gak kita keluarin duit. Ada gak keluarin duit? Atau kalau enggak kita ngeluarin apa, pasti ada sesuatu yang melelahkan kita. Ya, dan kehidupan dunia ini, ya, kita itu nanti ada tobakon amtobat, ada level-level capeknya. Dan dunia ini sesungguhnya tempat capek. Gimana istilahnya? Al-rohah fil jannah. Namanya istirahat itu dalam surga. Ya, makanya itu tadi. Gimana, Bu, kalau kita udah capek, kemudian Allah bilang apa? Ya, kalian khosirun, kalian orang-orang yang rugi. Capeknya rugi. Amilatun nasibah, ya Allah. Tasla narun hamiyah, usqawmin ainin aniyah. Ya Allah, ngeri banget, Bu. Amilatun nasibah, amilah, kejut terus, capek terus, mulai bangun tidur tadi, ya, ngapain sholat, terus lapornya tek kompor, ya, lapornya bener. Kalau enggak rusak ya saya semalam. Kemudian ngapain? Kola-kola, sudah saya kolai, alhamdulillah. Ngapain? Nyapu dan lain-lain sebagainya. Kita datang ke situ berproses, nggak mungkin nggak ngelakuin namanya yang capek. Tapi orang itu punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau sudah jelita ke atas, biasanya lebih terasa gitu ya, Bu, ya. Bangun tidur pun gak ngapa-ngapain. Oh iya, badan kok nanu-nanu. Capek. Ya, udah ini keluarin energi, keluarin pikiran, menguras emosi. Katanya apa? Allah apa? Rugi. Ya Allah. Allah bilang jangan sampai, ya. Jangan sampai. Betapa sedihnya. Ternyata orang yang dibilang sama Allah al-khosirun itu, yang hartanya, anak-anaknya menjadikan dia lalai pada Allah, menjadikan dia lalai bahwa ini dunia ini tempat untuk nyari bekal. Paham ya? Dia sibuk dengan ujian dan dia sibuk sehingga apa? Dia melupakan Allah. Makanya Allah berkata alhaakumut takatsur, melalaikan kalian at-takatsur, banyak-banyakan. Ya, ibu-ibu kalau sudah duduk-duduk, ya, Bu, ya. Ini surat At-Takatsur ini, subhanallah. Ya, Al-Qur'an itu, Bu, munasabah, ada munasabah. Munasabah itu hubungan. Ya, apakah dia hubungan antar ayat, apakah dia hubungan antar surat? Itu pasti ada hubungannya. Ya, otomatis kalau hubungan antar ayat. Kalau antar surat, surat ini diambil surat apa dan apa? Al, atasnya apa? Sebelumnya Al-Qari'ah, setelahnya Al-Asr. Nanti setelahnya lagi ada Al-Muzammil. Ya, nah Al-Qari'ah. Ya, ini ada munasabahnya. Ya, hubungannya itu apa, Bu? Ini surat ini banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan medali, banyak-banyakan prestasi, banyak-banyakan teman, banyak-banyakan link, banyak-banyakan taker. Masuk gak, Bu? Termasuk, Bu.
Hati-hati kalau dipakai tupperware-nya di rumah ya. Dipakai supaya nggak dihisap, ya. Alhamdulillah. Nah ini Al-Qur'an yang bisa ya mengakhiri kita sibuk dengan dunia banyak-banyakan. Itu apa? Yaitu obatnya mengingat Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an? Hari kiamat yang cirinya suara yang sangat memekakkan, yang mengguncang hati kita. Itulah Al-Qur'an. Jadi supaya nggak al-hakum ya, nggak melalaikan kalian at-takatsur, membanyak-banyakan, itu sama Allah diingetin dengan Al-Qur'an. Ya, kemudian ada juga setelahnya surat apa? Al-Asr. Ya, Al-Asr tentang apa? Tentang Al-Asr tentang waktu, demi masa, gitu ya, demi waktu. Ya, semua innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya al-insan, makhluknya Allah yang suka lupa yang bernama manusia. Ya, lafi, la benar-benar fi dalam al-khusr, kerugian. Semua manusia rugi, ya, yang tidak rugi 4 syarat. Yang pertama aman, wa amilus sholihat, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Ya, orang itu rugi kecuali kalau dia beriman, tapi yang imannya ini diikuti dengan amal sholih. Iman itu pasti membutuhkan amal sholih, seperti bunga, ya, mawar yang indah tidak bisa menghalangi baunya untuk keluar. Seperti itulah seseorang yang keimanan itu tancap di dalam dadanya, dia tidak bisa menghalangi amal solih untuk dia lakukan. Pasti amal solihnya kelihatan. Itu pada dirinya. Kemudian apa? Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Kepada orang dia ngapain? Saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi manusia itu semuanya rugi kecuali yang melakukan ini. Nah, sementara at-takatsur itu adalah potret buruknya manusia. Yang dia kehidupannya, dia ini dikasih modal sama Allah. Bu, umur kita ini modal bukan, Bu? Modal kita untuk beli surga, dikasih modal sama Allah Ta'ala. Lah, terus modalnya dihabiskan sia-sia, salah pakai modal. Kalau kita ketemu Allah, kira-kira gimana, Bu? Kita ya kasih anak kita uang modal. Ini nak modal untuk kehidupanmu. Ternyata modalnya tadi ya dihabiskan untuk hal yang gak bermanfaat, bukan berkembang, malah dia habiskan. Kita ketemu, kita marah gak kira? Belum ketemu aja kita udah marah. Gimana kalau ketemu kita omel? Ya, nah seperti itulah. Kita sama Allah dikasih modal. Di antara modalnya di sini apa? Anak, harta, jabatan, link. Ya sekarang ini linknya Instagram yang followernya banyak. Ya, apalagi lah. Kalau sekarang macam-macam. Amanah dari Allah. Itu sarannya kita untuk mencapai surga. Kita pakai untuk apa? Jangan sampai kita yang alha bertakatsur. Ya, apa ciri-cirinya orang yang cinta dunia? Yang pertama, dia beramal akhirat untuk dunia. Kelihatannya dia kayak beramal akhirat. Kelihatannya dia, mohon maaf ya Bu ya, saya mau datang ke majelis taklim. Padahal tujuannya apa? Supaya dagangan saya laku. Wonten nopo boten? Ya, kalau ada sudah gak usah nunjuk Bu, kita istighfar. Kadang-kadang apa? Ngapain sih ke masjid? Layo, lalu timbangan di orang nyapu-nyapu. Ya, daripada di rumah saya cuma menghitung bintang di langit, kan enak dapat teman. Waduh. Ganti niatnya. Ya karena apa? Saya ingin datang ke taman surga. Kalau dapat teman yang solihah boleh. Kenapa? Karena teman yang solihah itu nular. Ya kan ya, energi positif nular. Gitu kan ya? Nah seperti itu. Tapi kalau niat kita karena dunia, sayang sekali. Bu ngapain ngurusi majelis taklim? Dalam hatinya lumayan
boleh proyek-proyek bisa catering yang senang awak. Boleh gak Bu? Boleh gak? Gak boleh. Niatnya harus karena Allah. Ngapain kok ngaji di situ? Iya, nambah channel, nambah link. Itulah amal akhirat, ya. Amal akhirat tapi tujuannya untuk dunia. Kalau ada orang, terus sampai itu sampai lama-lama itu sholatnya. Tapi kalau nggak ada, kilat khusus. Ya, itulah ciri-cirinya orang yang beramal akhirat untuk dunia. Di antaranya itu, kalau ada orang infaknya banyak, tapi kita juga jangan ngejudge, berarti gak ikhlas. Ya, infak dengan akhir orang banyak, apa infak banyak dengan orang banyak, berarti dia itu tidak ikhlas. Wah, kita bilang gitu, padahal kita tahu isi hatinya. Padahal dia apa? Saya ingin motivasi, saya nggak ada waktu. Cuma sih pertanyaan dan berangkat ada. Orang itu punya banyak ilmu. Itu untuk diri kita, tapi bukan untuk kita murah. Iku yo, kalau musuh kulo yo kalau orang apa ini, pas kau itu, ya Bu ya, udah itu untuk kita amal dunia, akhirat untuk dunia. Itu ciri-cirinya orang yang pintar. Kemudian yang kedua, pandai terhadap urusan dunia, jahil terhadap urusan akhirat. Ya, innallaha yubghidu kulla ya'dhari jawadin sakhabin bil asfar. Ya, jawadin. Allah sangat membenci orang yang ja'dar. Siapa orang yang ja'dar itu? Orang yang sombong, jawab, yang rakus lagi pelit. Ya. Kemudian apa? Sakhabin bil aswar. Suka teriak di pasar. Ngapain? Bukan teriak nawarin barang dagangannya, bukan. Ya, tapi apa? Bertengkar, berebut hak. Suka eker-ekeran di pasar. Ya. Kemudian apa lagi? Hifatin bil laili, himarin bin nahar. Ya, akut kita ini ya. Hifatin bil laili, dia itu seperti bangkai di malam hari. Himarin bin nahar, seperti keledai di siang hari. Jadi, atau ada juga redaksi yang lain, dia di pagi hari, di siang hari seperti singa atau keledai. Di malam hari dia seperti bangkai atau kados batang oleh naudzubillah. Jadi kalau pagi apa yang dilakukan himar, apa yang dilakukan singa? Dia sibuk memenuhi perutnya dengan makanan. Udah orientasi kehidupannya hanya mengisi perut aja. Gitu ya. Nah kemudian malam kesel. Karena apa? Energinya udah dihabiskan untuk dunia semua. Sehingga apa? Malam hari dia gak bisa bangun malam, buru-buru dia seperti bangkai. Padahal Allah setiap malam selalu berbisik dengan lembut. Ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hei orang yang berselimut. Nah kalau itu Allah gak sebutkan, padahal ayatnya turun untuk Rasulullah. Tapi Allah gak bilang ya Muhammad, tapi ya ayyuhal muzammil, berarti ini umum, bukan hanya untuk Rasulullah. Wahai orang yang berselimut, yang Sidoarjo lagi dingin-dinginnya sekarang, airnya pun dingin. Gitu ya? Nah, jadi apa? Kalau saya hidupin AC sudah dingin, enak hidupnya semalam. Padahal Allah bilang, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, kemudian sama Allah sudah apa? Rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tapi apa? Karena dia sangat cinta dunia, semua energinya udah dihabiskan di waktu pagi. Ngapain? Nyari dunia. Dia
sama Allah senantiasa menunggu kita di tempat pertemuan yang Dia janjikan. Adakah kita tadi malam menggelar sajadah kita, menyampaikan isi hati kita pada Roh kita, mengeluhkan permasalahan kita padanya, diam-diam ingin menghidupkan suasana romantis tadi bersamanya? Kalau orang yang hatinya terpaut sama dunia, dia gak butuh. Ya, dia habiskan energinya, dia gak perlu. Misalnya gimana saya mau bangun, saya tidurnya jam 11. Nah, mohon maaf tuh, itu kebiasaan. Tergantung kebiasaan. Kalau kita memang sungguh-sungguh, kita mau berkasih sayang dengan Allah, bermesra-mesraan dengan Allah, ya tidurnya dibuat awal gimana caranya? Kalau nggak bisa, ya memang insomnia atau apa, sama Allah dibuat bangun. Nah itu tadi, ya udah kita bangun, kita nggak usah bilang turun musik sedikit. Oh, semakin usia kita bertambah, tidurnya itu semakin sulit pas semakin muda. Semakin sedikit pas semakin banyak. Oh, di situ itu ada tanda-tanda kasih sayangnya Allah yang luar biasa untuk kita. Allah lagi ingetin kita, ayo berkalung. Tak kurangi sekarang nikmati pada tidur. Cepetan, ya, segera fafiru ilallah. Kalau Allah sudah lari, larilah ke Allah. Kalau ini ahli dunia, ya, dia hifatin bilaili, ibarat bintang, seperti bangkai di malam hari, ya. Kemudian apa? Siang harinya dia seperti keledai. Alim bi umurid dunia, jahil bi umurid akhirah. Urusan-urusan dunia pinter. Apa yang dia gak bisa. Tapi urusan akhirat 0-1. Ya, itu di antara ciri-cirinya orang yang mencintai. Kemudian yang ketiga, tidak memperhatikan hal-hal haram dalam mencari rezeki. Ya, semua cara dia tempuh untuk mendapatkan duit, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, meninggalkan kewajiban-kewajiban besar. Bu, menuntut ilmu itu wajib nggak? Tapi dia bilang, kalau habis sibuk aja. Kenapa? Sibuk dengan aktivitas perdagangannya dia, sibuk dengan ini dan itu. Ya, dia lupa bahwa ini adalah kewajibannya besar. Ya, kemudian kewajiban sebagai anak. Kadang-kadang kita pendek-pendek jadwal, datang ke orang tua, sambang ke orang tua, padahal kita bisa. Tapi kita pendek-pendek, kenapa? Masih ada ini, kesel, opo, ini. Kita tunda-tunda, padahal itu kewajiban yang besar, kan? Taat sama suami yang masih ada suami. Bu, mana yang lebih penting? Ya, datang ke majelis taklim apa taat sama suami? Suami bilang gini, ojo udah dhisik kok, dijetono. Nah, istri yang cerdas seharusnya sudah dipersiapkan. Tahu suaminya gitu. Ya, sudah dipijit sebelumnya gitu ya. Jadi waktu mau berangkat gak dihalangi gitu ya. Nah, tapi kalau harus jadi seperti itu ya sudah, mau gimana lagi? Mana yang wajib? Asal bukan dalam kemaksiatan. Beda lagi kalau misalnya ayo kita ngapain gitu ya, hal yang dosa. Oke, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima, susah bersedekah. Itu ciri-cirinya orang yang cinta dunia. Ya mesti, ya gimana? Makanya sedekah itu dinamakan sodako. Sodako itu artinya apa? Membenarkan. Bisa gak orang itu keluar duitnya di jalan Allah, bersedekah, ngasih ke orang, kalau dia gak membenarkan adanya kehidupan akhirat? Bisa gak? Ya gak bisa. Lalu secara dohir, secara kasat mata uangku berkurang, hartaku berkurang, ya kan? Nah, tapi kalau dia membenarkan adanya kehidupan akhirat, maka dia akan ringan memberikannya. Dia tahu itu gak berkurang, tapi sesungguhnya itu bertambah. Sesungguhnya dia sedang menjadi persiapan kita kelak di kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian Allah memperingatkan kita. Ya, i'lamu annamal hayatud dunya. Tadi kita baca ya.
ya. Hujan yang tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Nabatuhu, ya, yang ajabal kufar nabatuhu, yang mengagumkan petani tanam-tanamannya. Supaya hijau, kemudian dia menjadi layu. Fatarahu musmara, kemudian kalian melihatnya kekuningan. Supaya yakunu hukoma, kemudian tumbuhan itu binasa. Itulah kehidupan dunia. Kita sibuk sekali, gak kenaan, ya saing-saingan. Ibu itu tupperware-nya kok sudah segitu. Misalnya sekarang gak tupperware apa? Saya gak mau kalah juga. Masuk rumahnya orang tuh, ya harus banyak gimana Bu? Sunahnya gimana? Tunduk yang banyak. Ya kalau kita traveling, mata kita lihat ini khawatirnya ini hati kita yang jadi gak sakit. Bu, kalau melihat nikmatnya orang kita bilang apa? Apa doanya? Kita ngelihat, waduh, mobilnya Bu Erni udah ganti. Sekarang kok mobil ini ya? Wah, Masya Allah. Kita bilangnya apa selain Masya Allah? Innal aisyata aisyatal akhirah. Sesungguhnya kehidupan sejati, kehidupan dunia. Soalnya hati kita Bu gimana Bu? Kalau ngeliat suka punya itu. Tapi kita juga enggak. Saya enggak. Kenapa? Saya tahu yang diberikan Allah inilah jalan saya ke surga. Kehidupan yang sejati itu bukan di sini. Sekarang cuma perang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita semua dikasih, disayangi sama Allah. Ya, yang harus aku lakukan supaya aku lebih disayang. Keimananku harus lebih tinggi. Tapi kalau masalah harta itu sama Allah dikasih. Dan di situ ada cintanya Allah. Itulah jalan kita ke surga. Saya mohon maaf, saya nggak kepingin lihat mobilnya, lihat rumahnya yang makro-makro dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Punya saya, ya, nunggu saya ke surga. Ya kan? Nunggu orang kaya itu. Dia masuk surga, ya, itu setengah hari lebih lambat daripada orang miskin. Padahal 1 hari di dunia di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Berarti gimana? Terlambat 500 tahun. Orang miskin yang dulu di dunia miskin sudah senang-senang di dunia, sudah kemana-mana, sudah makan buah-buahan, sudah bahagia, sudah 500 tahun lebih dulu baru orang kayanya masuk. Makanya apa yang membuat saya iri? Apa yang membuat saya pengen? Maka ketika melihat nikmatnya Allah, kita katakan innal aisyatal akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sejati itu kehidupan akhirat. Mohon maaf saya nggak pengen. Dikasih mau nggak lu? Kalau dikasih ya mau. Cuma bukan berarti saya pengen dengan hartanya orang. Bukan berarti saya jadi kepengen saingan untuk dunia. Nggak ada habis-habisnya Bu. Saya nggak hasad kok. Saya nggak hasad sama dia. Cuma ya saya terpacu jadinya. Akhirnya apa? Ya kita kan suka gitu ya Bu ya. Validasi diri, mujamalah nafsi. Apa Bu? Validasi diri, mujamalah nafsi. Ya, nafsi itu dimanjain, ditimang-timang. Iya Allah, aku hasilnya gak mau dan lain sebagainya. Padahal dia gitu. Ya, pulang saya itu nggak aku loh. Saya itu untuk motivasi saya. Tapi akhirnya apa? Dia seperti singa, seperti keledai kan gitu. Sudahlah kerjanya sampai jam berapa? Ditambah lagi kerjaan berikutnya. Pulang kantor misalnya jam berapa? Jam 4, setengah 5. Ya, di rumah itu masih ada kerjaan, oke dilakukan, gitu ya. Kemudian disambung. Ternyata apa? Ternyata live TikTok. Ya, jam berapa? Habis maghrib sampai jam berapa? Sampai ya saya kita malam-malam live ya paling cuma sampai jam 11-12. Setelahnya bangun sholat tahajud, gak kuat. Padahal itu sama Allah. Kemana energimu yang aku titipkan kepadamu, wahai hambaku? Kamu habiskan semua untuk dunia. Kenapa kamu begitu halu? Inilah al-hakum, ya, melalaikan kalian apa takabur, saingan masalah dunia. Makanya jangan khawatir, jangan ini Bu ya, jangan sibuk dengan saing-saingan. Ibu itu
jubahnya Bu Dewi, ada namanya Dewi. Warnanya pink, kok bagus ya, kok tak saingi aku diputusin ungu. Bu kadang-kadang gitu tak. Waduh, merek ini aku yang bisa pengen. Bu kenapa sih kok kita harus yang kita iri itu? Kenapa kalau misalnya Bu Dewi tadi bisa gitu ya? Ngaji ini banyak kita nggak iri. Sedekahnya luar biasa kita bilang mesti itu pemasukannya miro dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau masalah dunia, masalah ini kita apa yang bisa? Nah itulah nyebabin kita lupa. Ya lupa apa? Bahwa sopir akan segera manggil kita. Karena udah dipanggil-panggil tuh kita pun udah panggil-panggil belum? Contohnya apa panggilannya? Ubannya, yang belum ada ubannya, ya sudah mulai dan suka nonton uban duluan di sini. Ditunjukin sama Allah. Dalam itu biasanya terakhir, ya nanti kalau sudah banyak awal-awal apa saja gitu. Kemudian giginya Dubai satu persatu, ya kamu. Kemudian kulitnya sudah nggak elastis. Itu kan sebetulnya kita udah diingetin, udah dipanggil deh, ingat. Ini mobilnya akan segera berangkat, bis akan segera berangkat. Jangan sibuk sama rest area. Kita kalau mau sibuk-sibuk sama dunia, ya datang ke acara kadang-kadang nggak pede gara-gara apa gelarnya, perhiasannya nggak sebanyak Ibu Fulana. Datang ke acara majelis taklim pun tidak selamat dari takaturnya dia, aki-akian perhiasan, api-apian kelambi, merek. Aku pokoknya kalau nggak dari butik aku buatannya pelancong itu saya nggak mau. Ya, jangan sampai itu melalaikan kita. Ya, kita ini calon mayat. Dan ya berapa banyak dari kita masih hari masih lalai padahal kafannya sedang dipenuhi. Atau kalau kita bilang ya, kalau di hari itu ada FKI ya, kafannya sudah di FKI ya, atau kafannya sudah di sini ada coach. Misalnya ada gitu ya, sudah di masjid mana gitu ya, mau diantarkan rumah. Dia masih sibuk dengan dunia. Padahal peringatan Allah itu sudah sangat amat banyaknya. Ya, nah kemudian berikutnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Qala yaqulu ibnu Adam mali wa hal laka min mali illa ma tasaddaqta bihi fa'adlayta aw akalta fa'afnayta aw labista fa'adlayta." Ya, berkata Bani Adam, mali, hartaku. Wa hal laka min mali, ya ada urusan apa dalam hartamu? Gitu ya, illa ma tasaddaqta, yang kamu sedekahkan, ya, fa'adlayta, itu nanti yang kamu akan ketemu
bukan hadis ya Bu ya. Ini juga bukan ayat Al-Quran, bukan perkataan ulama, ini yang bilang dia. Gitu ya. Kiriman-kiriman kita, ya, apa yang kita sedekahkan itu untuk membangun rumah kita di surga. Paham ya? Untuk fasilitas kita di surga. Itu gambarannya untuk mempermudah aja. Bahwa sesungguhnya kita itu infak, kita itu sedekah, bukan yang paling diuntungkan bukan orang yang kita beli. Yayasan yang menerima infak dan sedekah kita, akan tetapi kita yang paling butuh. Kalau memang kita cinta sama harta kita, kekalkan dia. Kalau mau kita makan Ibu, semakin kita tambah usia, makannya makin banyak apa makin sedikit? Punyanya aja udah gak maksimal. Kita gimana mau banyak? Aras-arasan. Ya Bu ya, dulu masih muda, masih nafsu makan macam-macam. Sekarang semakin lama semakin berkurang. Mau kita pakai, ya yang kita pakai, kita mau pakai baju toko berapa? Loh, usahanya lah itu yang kira-kira punya siapa? Jangan-jangan punya. Saya belum pernah cerita. Ya, ada seorang ibu-ibu ini kisah nyata. Ibu-ibu ini hobi koleksi emas. Hobinya apa? Koleksi emas. Kalau sekarang nggak tahu ya, gimana itu harga emas sekarang roket. Nah, kalau ibu-ibu ini meninggal, ya, saking banyaknya koleksi emas perhiasannya, itu sampai di antara tumpukan baju ini ada emas. Nah, istri suaminya yang soleh ini, ya, mencari pendamping hidup. Nah, jadi kan Pak Ibu, jangan-jangan kalau kita simpen ini buat adikku nanti. Bukan adik ya, adik suaminya suami. Nah, itu Bu. Atau katanya Rasulullah, berapa banyak orang itu yang mencintai ya hartanya ahli warisnya. Ya kan, kok bisa ya Rasulullah? Ya yang paling kami cintai ya harta kami. Kalau kamu cintai, itu sudah saya cairkan ya di sini ya. Ya kalau kamu cintai, mestinya kamu bawa. Lah kalau misalnya kamu simpan di rekening, kalau kita sekarang ya di rekening dan lain sebagainya, itu kita lagi nyiapin untuk ahli waris kita. Apa katanya Imam Ali kalau mau wajah? Berapa banyak ya orang yang dia itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang dia pikirkan uang, cari uang, gimana caranya dia dapat uang. Kemudian dia dapat semua kekayaan itu, belum sempat dia menikmati semua kekayaannya, dia mati. Dan yang dihisap siapa? Dia. Yang menikmati kekayaannya siapa? Jadi yang kita koleksi kadang kita bertengkar sama orang gara-gara harta. Ya, kadang-kadang kita bentak cucu kita, anak kita gara-gara koleksi keramik kita dia pecahkan. Ya kan ya, seolah-olah pecahin perasaannya anak kecil. It's okay. Mecahin kunci Cina saya not okay. Ya, kita korbanin gitu kan. Ya, ternyata itu adalah kita ninggalin ahli waris. Kalau kita memang sungguhan cinta sama harta kita bawa. Bukankah kita yakin bahwa ini bukan kehidupan yang sesungguhnya? Ini cuma sebentar, cuma kita seperti di rest area. Kemudian kita harus melanjutkan perjalanan. Ya, kemudian berikutnya. Hatta, masih satu ayat tadi ya. Al-Hakumut berapa lama? Enggak berat insya Allah. Ya, hatta. Kalau enggak ya saya lebih dikit kalau apa? Boleh Bu. Enggak Bu, ini ya. Maksudnya sampai setengah 11 saja. Nanti ada tanya jawab soalnya jalan. Oh gitu ya. Saya usahakan ini ya. Selesai. Hatta zurtumul maqabir, sampai zurtumul maqabir, kalian menziarahi kubur ya. Nah gini, di sini ada dua tafsir gitu ya. Zurtum
Lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, sekarang tahun berapa. Ya Allah, ini sudah sekian lama dikubur. Misalnya 100 tahun, usianya ternyata cuma 63. Ya Allah, lama dikubur. Ya, kemudian lihat itu, kita merenung, nanti saya juga nanti seperti itu luar biasa. Itu menghilangkan apa? Obatnya orang cinta dunia. Iki lek wis yang dikandani, dinasehati mentang, hatinya seperti keras membaca, coba ziarah kubur. Atau sebelum ridwan kemana, melihat lewat kuburan, mungkin BRT bisa dia mampir dulu kita ke kuburan ibu, kita ngelihat zikrul maut. Ya, ingat kematian. Iya, kita nanti akan dimasukkan ke situ. Kita akan, tapi yang benar-benar kita menunggu. Ya, atau diagendakan saya kepingin, udahlah kita adakan acara di rumah Bu. Kita ke kuburan. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Kita ada kuburan. Udah kita ini aja. Kemudian kembali, kemudian kita bahas bahwa kita nanti cepat atau lambat kita akan ada di posisi hadir TikTok, ya, dari yang mungkin dokter dan lain sebagainya menjadi apa? Mayit. Ya, kata zuhurul maqabir. Diartikan juga zuhurul maqabir itu kamu masuk kubur. Kenapa? Kok disebut ziarah? Bukankah ziarah itu sangat sebentar? Ya kan, Bu, ada nggak Bu orang yang ziarah sampai sejam? Ziarah itu paling berapa menit ziarah kubur itu sebentar. Ya kecuali kalau kita bersih-bersih ya, beda lagi. Kalau kita datang paling cuma berapa lama? Ya, nggak lama gitu. Nah, kemudian apa? Karena yang sebut apa namanya masuk ke kubur itu sur kubur maqabir. Kenapa? Karena kita kunjungin yang singkat tuh zaro ya itu apa namanya kunjungi tapi yang cuma sebentar. Paham ya? Itu tadi. Nah, kemudian Rasulullah menganjurkan kita ya untuk ziarah kubur. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya, ziarahilah kubur karena itu mengingatkan kalian pada akhirat. Gitu ya. Nah, kemudian Allah berfirman selanjutnya, kalla saufa ta'lam. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Ya, tsumma kalla saufa ta'lam. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Ya. Nah, maksudnya apa? Ada dua kalla saufa ta'lam. Itu maksudnya ada dua makna. Makna yang pertama, ya, kalla saufa ta'lam itu kita akan mengetahui bahwa kita itu salah, ya, dengan segala kecenderungan kita kepada dunia yang berlebih-lebihan. Itu di mana? Di kuburan. Ya, sekali-kali tidak, ibu-ibu. Kalau dalam Al-Quran ada kata kala, sering nggak kita jumpai kala. Itu berarti Allah lagi menolak dengan keras. Sekali-kali tidak, ya. Kelak kalian akan mengetahui. Mengetahui yang pertama di mana? Di kuburan atau di alam barzakh. Yang kedua di mana? Di akhirat. Ya, ada juga yang berpendapat yang pertama kita tahu itu kapan? Yakni ketika kita sakaratul maut. Ketika ditunjukin tempatnya, nah kita sekarang sudah tahu. Kita sudah melihat dengan ainul yaqin. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashawna 'anka liqa'aka fa basaruka al-yawma hadid. Sungguh kunta fi ghaflah, kalian dulu dalam kelalaian min hadza, ya, pada apa peristiwa ini, pada akhirat, pada hari kiamat. Fakashafna 'anka liqa'aka, maka kami bukakan penutup mata. Ya, fabasarukal yauma hadid, maka pada hari itu pandangan menjadi tajam. Katanya Imam Ali kalau mau membaca an-nasunya faidabatu intabahu, manusia itu seperti hidup. Ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kubur, baru dia bangun. Makanya Bu, surat ini kan Allah turunkan untuk membangunkan kita dari kelalaian.
Sungguh kalian dulu ya dalam kelalaian pada hari akhir, dalam kelalaian terhadap adanya yaumul hisab, maka kelak di akhirat kasyafna angkal rimo akan penutup mata pada surga yaum hari, maka hari itu pandangan untuk kita jatuh. Maka hari ini saatnya kita untuk membuka kembali mata kita yang dulunya kita tidur lalai, ayo kita bangun. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak jika kalian mengetahui dengan keyakinan yang berdasarkan ilmu. La tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat jahim, neraka jahim. Jadi tingkatan keyakinan itu, tingkatan ilmu itu ada 3. Ya, yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ya, jadi keyakinan yang paling keyakinan yang paling dasar, yang ilmu yang paling ini gitu ya, kurang meyakinkan, tapi ini itu ilmu yakin. Jadi gini Bu, kalau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Bu, kita ini pernah nggak melihat surga neraka? Pernah? Pernah lihat surga neraka? Ada yang pernah lihat? Nggak ada. Kenapa kita kok percaya? Kenapa kita kok percaya? Karena kita punya ilmunya. Nah, itu tingkat keyakinan yang pertama, yang paling dasar, ilmu yakin. Nah, nanti ada juga keyakinan yang kita udah lihat. Itu kapan? Ada yang berpendapat di ujung usia kita, saat sakaratul maut kita ditundukkan tempat. Itu baru ainul yakin. Nah, kalau hakul yakin kapan? Ketika kita sudah merasakan janjinya Allah. Ya, apakah dalam neraka, naudzubillah, atau pas sudah dimasukkan ke surga, sudah menikmati itu semua, baru disebut hakul yakin, keyakinan yang paling yakin. Nah, Allah pengen kita ya mengetahui dengan ya percaya dengan surga dan neraka, ya senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan alam akhirat. Dengan apa? Ilmal yakin. Sekali-kali beda. Jikalau kalian mengetahui dengan keyakinan yang berdasarkan ilmu, la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan bisa melihat neraka jahanam. Neraka jahim. Kalau kita sekarang punya ilmunya, maka seolah-olah kita bisa memvisualisasikan neraka. Kala innaha lada nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Kala innaha lada, ya, sekali sesungguhnya dia membara. Nazza'atan lisyawa, dia mengelupaskan kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, ternyata neraka itu bisa manggil. Ya, memanggil siapa? Man adbara, siapa yang membelakangi, wa tawalla, dan apa? Berpaling. Wa jama'a fa'au'a, kerjaannya di dunia ngapain? Ngumpulin uang, ngumpulin harta, dan menyimpannya. Gitu ya. Nah, juga neraka dengan berbagai karakteristiknya. Itu kan Allah sebutkan. Kalau kita akan tahu, bisa memvisualisasikannya kalau kita punya ilmunya. Ya. Nah, kemudian jadi itulah Bu, pentingnya kita datang ke majelis ilmu, supaya hati kita ini nggak dipenuhi kecintaan kepada dunia. Makanya apa? Kita tahu ilmunya, kita yakin, makanya kita berhati-hati. Ya kan Bu? Kalau sering ke majelis taklim, paling enggak kita itu ada yang ngingetin. Gitu ya? Kita ada yang ngingetin, oh ini tuh nggak boleh, ini tuh boleh. Allah itu seperti ini, surga seperti ini, neraka seperti ini. Paham ya Bu ya? La tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Nah, ini kemudian kalian akan melihatnya dengan keyakinan yang berdasarkan ilmu. Wa burrizatil jahim liman yaraw, dan Allah akan menunjukkan al-jahim
kemudian malatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanyai pada hari itu tentang na'im, tentang semua kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di genggamannya. Berarti apa? Demi Allah. Latus alunna an hadan na'im. Kelak kalian akan ditanyai tentang semua kenikmatan ini. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajukum min buyutikumul ju'. Ya, kalian dikeluarkan dari rumah dalam keadaan lapar. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Kemudian kalian tidak dipulangkan kecuali kalian sudah mendapatkan semua nikmat ini. Hadis ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabat keluar. Jadi Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari rumah. Ya, ngapain keluar dari rumah? Mau ke rumahnya Rasulullah. Apa yang mengeluarkan mereka keluar dari rumah? Yakni karena lapar. Kayak gitu. Umar sama Bakar keluar dari rumah ngapain? Karena lapar. Mau ke rumahnya Rasulullah ngapain? Cari Rasulullah bermasakan. Ya, ternyata apa? Rasulullah keluar. Mau ke rumahnya Umar dan Abu Bakar karena lapar juga. Ketika ketemu, ya Rasulullah, ya mau kemana? Kalian mau kemana? Mau ke rumahnya Rasulullah kami? Gak ada makanan di rumah. Rasulullah mau kemana? Yang mengeluarkan aku, ya, ke luar ini, ya, yang mengeluarkan aku sama dengan yang mengeluarkan kalian. Ya, jadi aku mau keluar, ya sama juga. Ya. Akhirnya ke rumahnya satu sahabat. Ke rumahnya satu sahabat Ansor yang suka kasih makanan orang yang datang ke rumahnya. Maka ketika itu ada istrinya datang, Masya Allah, tamu aku, ya, yang datang ke rumahku ini. Tapi tunggulah sebentar, wahai Rasulullah SAW dan dua sahabatnya yang mulia, ya. Ini suamiku lagi keluar nyari ini minum, nyari air, ya. Sebentar lagi kembali. Nah, ketika kembali, orangnya tadi tuh senang ya dengan kedatangannya Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, maka disembelihkan kambing, ya, kambing muda, kambing yang masih muda gitu, kemudian disuruh manggang istrinya dan kemudian dihidangkan kepada Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya tadi. Jadi hidangannya apa? Kambing tadi, air dan kurma. Ya, Rasulullah SAW ketika melihat makanan itu langsung nangis. Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah nangis, udah nggak butuh penjelasan, ikut nangis juga. Umar bin Al-Khattab bingung. Nah, ini kenapa ya? Tadi kan kita lapar, ya, udah dapat makanan kok malah nangis. Inilah katanya Rasulullah, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, ya, sungguh-sungguh kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat ini. Kita keluar dalam keadaan lapar, ya, pulang dalam keadaan adalah apa sumbernya? Cuman kambing, ya, air, kurma. Kita apa? Wah, kalau prasmanan semuanya dimintai pertanggungjawaban enggak? Yang disaing-saingkan, yang dibangga-banggakan, yang bikin gak bisa tidur karena dia kepingin sama orang sehingga dia tumpuk-tumpuk, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya jangan salah memaknai nikmat. Jangan sampai nikmat menjadi laknat. Yang kita bingung tumpuk-tumpuk di rumah. Kadang-kadang gue ya koleksi di rumah itu ada apa? Kita simpen-simpen, ya, kita bangga-banggakan itu. Fulana sudah punya ini, saya juga pengen punya juga. Kita saing-saingkan dan lain sebagainya. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini loh pun cuma kurma, air dan daging kambing. Rasulullah nangis, nanti ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi yang selama ini bikin kita gak bisa tidur, bikin kita memutuskan hubungan dengan orang, bikin kita apa? Sakit, ya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mari kita kembali kepada Allah. Fafiru ilallah, gitu ya. Kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antara yang dimintai pertanggungjawaban itu apa? Sarapan. Kok sarapan ya? Sudah dimintai pertanggungjawaban. Itu katanya bukan dia ya, Hasan Al-Basri. Makan malamnya, tadi malam makan dimintai pertanggungjawaban. Gak ada yang gak dimintai pertanggungjawaban. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya Bu ya? Ya. Nah kemudian apa saja yang nanti yang dimintai pertanggungjawaban? Apa yang ditanya? Ya. Wa fima anfaqtum. Ya diinfakkan untuk apa? Amal ta'ah wa fil ta'ah, apakah didapat dengan cara taat ketaatan dan kemudian di dalam ketaatan dihabiskan dalam ketaatan. Amin maksiyah wa fi maksiyah, apakah didapatkan dengan cara bermaksiat dan dihabiskan dalam kemaksiatan. Amin halal wa fi halal, apakah didapat dengan cara yang halal dan dihabiskan dengan cara yang halal. Semuanya akan diaudit, bahkan sampai air putih yang kita minum. Makanya itu benar-benar bukan hal yang perlu kita sayang-sayangkan, karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan gampang terpesona dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Alih-alih kita terpesona padanya, mari kita pergunakan nikmat yang menjadikan kita penting. Mari kita pergunakan apa yang Allah berikan ini kita olah menjadi apa? Bekal persiapan kita ke syurga. Itu dulu yang saya sampaikan hari ini. Oh ya, ini amanah. Ada dua hadis yang penting ya. Nikmatan dimaghfurun fihi maka katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ya, dan di antara dua kenikmatan yang sering kali kita lalaikan itu apa? Kesehatan dan waktu luang. Gitu ya, kesehatan dan waktu luang. Kadang-kadang kalau sudah sehat itu merasa dia nggak merasa itu bukan nikmat. Kadang-kadang merasa nikmat itu apa? Al-fulus. Gitu ya, kadang-kadang kita merasa itu tadi padahal kesehatan juga. Terus waktu luang. Ya, jangan lupa Bu, kesehatan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Waktu luang akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang amanah pada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dijauhkan dari bersaing-saing ya. Nikmat ini Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan nikmat nanti sebagai jembatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Baik, itu dulu. Mungkin ada pertanyaan pas 10:30. Mudah-mudahan mungkin ada yang mau bertanya. Oh, Ada mic dulu enggak? iya. Langsung dikasih aja hadiah. Yang pertanyaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapati dari Allah 9. Apa? Allah 9. Oh, izin, Masya Allah. Bagaimana kita menyikapi sebuah kegagalan dalam mempelajari ilmu agama? Dan juga itu termasuk tingkatan ilmu dari mana ya? Apa? Tingkatan ilmu dari mana? Tingkatan ilmu dari mana? Baik-baik ya. Mas dari Ya. Saya jawab dulu ya. Menyikapi kegagalan dalam mendapatkan ilmu agama. Kegagalannya itu apa? Analisa indikator. Kegagalannya itu gimana? sebuah menyikapi ilmu agama. Iya, gimana gagalnya itu gimana? Gagal datang ke tempatnya, atau gagal tidak bisa menerapkannya, atau gagal apa? Semuanya. Semuanya nggak nyampe kan? Kalau nggak nyampe otomatis nggak bisa menerapkan karena nggak dapat ilmu. Baik, oke, ya. Ilmu itu ya rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya kan ya. Nah kalau misalnya kita hari ini masih belum diberikan rezeki ilmu, gitu ya. Asal kita sudah lihat
sungguh-sungguh, insya Allah kita udah dapat pahalanya. Ya, tapi kita tetap berusaha untuk mendapatkan rezeki ilmu tadi. Paham ya Bu ya? Juga sama, ketika kita nggak paham, kita belum diberikan kepahaman, ya kita berusaha untuk memahaminya. Jangan menyerah. Ya, sekarang belum diberikan paham oleh Allah, siapa tahu nanti. Ya, coba cari alternatif untuk mendapatkan ilmu dengan cara yang lain. Oh, mungkin aku kalau ngaji dengan cara ini, ya itu belum bisa mendapatkan ilmunya. Aku coba cara yang lain. Paham ya Bu ya? Itu tadi. Nah, kemudian yang paling penting itu kita nggak berhenti dari mencari ilmu agama. Karena mencari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Gitu ya? Sampur. Yang kedua tadi apa? Masuk tingkatan ilmu dari mana ya? Ilmu yakin. Apa namanya? Ilmu yakin. Keyakinan yang berdasarkan ilmu. Nah, kita kan berharap gini ya. Ketika kita belajar ini, kita jadi takut. Gitu ya, kita jadi takut kepada apa? Kita kan suruh takut kepada Allah, takut kepada hari berbangkit, takut kepada neraka. Lah ini kok sih burung aku itu? Oh, ini karena pemahaman. Coba aku pakai cara yang lain. Ya, berusaha terus. Ya, karena yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyerah karena kita masih belum direzekikan. Berusaha terus. Sama seperti ketika kita menghafal Al-Qur'an. Gak apa-apa, berarti aku gak bakat. Yang ngajarkan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kan bilang, ya, alam Al-Qur'an. Kalau masih belum, ya mungkin aku caranya yang perlu aku perbaiki. Gitu ya, tapi kalau sampai akhir ternyata aku gak hafal juga, yang penting aku sudah menghabiskan waktuku dengan belajar, dengan menghafal Al-Qur'an. Diberikan atau tidak itu hanya Allah. Yang penting waktu yang baik. Ada lagi Bunda yang mau tanya? Silakan Bunda. Kalau nggak ada mungkin dari saya jelaskan. Baik. Pertanyaan, ada berapa pertanyaan? Ada banyak. Baik. Yang pertama yang paling gampang. Siapa yang bisa membacakan surat ini? Satu orang. Pakai mic. Membacakan surat ini At-Takatsur. Ya, monggo yang itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Aina apa? Yakin ya, bukan yakin ya. Yakin. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, oke, gampang kan? Saya gampang, makanya perhatikan. Itu aja udah dapat hadiah ya. Yang berikutnya, yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan artinya? Ya, monggo. Ada yang bisa menyebutkan artinya? Semuanya. Al-Hakumut Takatsur. Oke, gini aja sudah. Arti ayat yang pertama, Al-Hakumut Takatsur. Ibu yang depan, pink. Ini Bu. Ibu depan aja. Ya, Al-Hakumut Takatsur. Iya. Loh, berpegang-pegangan. Ya masih belum ya. Yang lainnya, mungkin Ibu monggo menentukan siapa yang
Itu kan sudah melayaknya berpegang dalam mereka. Baik, maksudnya apa pegangan-pegangan? Ya urusan dunia di atas segalanya. Masya Allah. Apanya di atas segalanya itu berarti ngapain? Apa ya? Bangga-bangga dengan yang dia miliki. Saingnya, gitu ya, melalaikan kalian. Masya Allah, barakallahu fiik. Apa hubungannya ayat pertama dengan ayat kedua? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Gampang ini hubungannya. Apa artinya hatta zurtumul maqabir? Sampai kalian masuk kubur. Apa hubungannya, Bu? Gampang gitu. Apa? Ya, monggo. Bermegah-megahan di dalam urusan dunia, melalaikan kehidupan akhirat sampai dia mati. Apa ayat kedua itu? Apanya ayat pertama? Jadi ayat kedua itu seperti pengingat. Masya Allah. Pengingat atau obatnya. Mengingatkan bahwa dia akan mati. Betul. Obatnya cinta dunia itu Mati. mengingat dulu. Mengingat mati. Barakallahu fiik. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memvisualisasikan akhirat, supaya kita takut dengan yaumul akhir? Ya, monggo. Ingat mati. Hah? Harus ingat. Supaya kita bisa visualisasikan, gimana gitu? Ya. Bukan. Bu, gampang ini Bu, coba konsentrasi sedikit, insya Allah bisa. Gimana caranya tadi? Apa? Supaya kita bisa memvisualisasikan akhirat. Yang visualisasikan akhirat adalah lauta, launa, ilma. Nah, caranya gimana? Supaya kita bisa takut gitu. Ya, ngomong. Dengan bersedekah. Cara mendapatkan, ya sudah ya. Cara mendapatkan ilmu yakin tadi gimana Bu? Ya, monggo. Sudah, ampun. Ibu yang pakai kacamata. Oh, ini dua-duanya. Sebelahnya kamu tetap oke. Dengar. Oke. Maaf saya niatnya Ibu itu dulu enggak apa gitu. Mana yang ambil dulu tadi kacamata? Hanya siap aja deh Bu. Yang siap aja. Yang siap aja. Ada 3 ilmu Oh, yakin. itu bukan itu tingkatan. Yang gimana caranya nanti mendapatkan ilmu yakin itu gimana Bu? Ini sudah kita lakukan sekarang loh, Bapak. Monggo. Caranya gimana? Oke. Masya Allah, selain menghadiri majelis ilmu, kalau ta'lamuna ilmu yakin, kalau kalian mengetahui dengan keyakinan berdasarkan ilmu, datanglah ke majelis taklim supaya punya keyakinan berdasarkan ilmu. Ya tarumunal, jadi kalian akan bisa memvisualisasikan al-jahil, gitu ya. Barakallahu fiik. Berikutnya, ini gampang, fokus yang menjauh bukan saya. Mohon bantuannya ya, saya takut enggak. Dua nikmat yang seringkali memperdaya kebanyakan manusia. Barakallahu fiik. Masih ada lagi hadirnya? Oh, masih banyak. Masya Allah. Oke. Tadi ya, fokus sekarang udah ada yang jawab. 3 tingkatan keyakinan. Tiga tingkatan keyakinan, ilmu yakin, ainul yakin, dan yakin. Barakallahu. Bisa menjelaskan ilmu
bisa menjelaskan? Sudah, ada sudah. Yang bisa menjelaskan ilmu yakin, ilmu yakin hakul yakin. Ilmu yakin itu keyakinan berdasarkan ilmu. Kemudian kalau ilmu yakin itu keyakinan pas kita mengalami Atau karena ilmu yakin sudah sangat lemah ya, berarti kita ngapain? saat menikmati. Bukan menikmati, kita melihat ya. Yang terakhir, Kemudian kalau kartu yakin jika kita sudah merasakan janji Allah. betul, barakallahu fiik. Iya, insyaallah. Berikutnya, ada lagi hadiahnya? Oh, masih banyak. Masya Allah. Masih ada 5 Mas Dada. Masih ada 5 Dada. Masih ada 5, ya. Kenapa? Oh, masih ada 8 Mas Dada. 8. Masya Allah. Ada yang bisa menyebutkan kan? Ya, kalau teliti bisa. Yang surat yang dibacakan tadi, yang tentang kehakikat kehidupan dunia, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Surat apa? Ayat berapa? Tapi yang dibacakan tadi itu kan dia bacakan, beliau yang koriknya membacakan surat. Yang sudah jangan ya. Sudah. Yang belum saja. Ibu ini loh, ibu. Monggo yang ya pakai pulpen. Saya. Bukan yang belakangnya. Belakangnya ya. Iya, oke. Ayat. Lah, itu yang semuanya. Ini yang kamu. Ayat berapa? Bukan. Ya, ayat berapa? Ayat 20. Ayat 20, betul. Sudah. Sudah tadi belum ya? Oh, iya, betul. Berikutnya, apa katanya Imam Ali kalau mau membaca terkait manusia dan kehidupan manusia? Manusia ini sekarang seperti apa? Nanti begininya gimana? Apa ini? Kata-kata mutiara. Hakikatnya manusia ini lagi ngapain? Lagi? Rest area. Ya, monggo. Bukan. Manusia itu sedang apa? Ya. Bukan. Manusia. Saya bilang bahasa Arabnya ya, an-nasumiyah. Anta sunia Mas Dada. Kenapa? Anta sunia. Ana wa anta. An-nasumiyah. Oh, anta sunia. Ya, monggo. Bukan. Niam itu apa? Tidur. Oke, saya lanjutkan cepat-cepat. Bangunnya kapan? Ya, monggo. Saat dia sudah meninggal, dia baru kesadar. Barakallahu fiik. Betul. Berikutnya, kalau ayat Al-Qur'annya apa? Yang Allah bilang laqad kunta fi ghaflatin an hadza fakashafna ghita'aka yaum fabasaruka yaumal hadid. Apa itu? Surat apa? Dan ayat berapa? Ada yang tahu nggak? Saya udah bilang. Kenapa? Belum, sudah. Oh, belum, maksudnya belum jawab. Oh iya, oke, monggo. Bukan. Lain, ya. Bukan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Barakallahu fiik.
Itulah. Itu juga Tidak memperhatikan halal dan haram. Salah satu. betul, tidak perhatikan halal dan haram dalam mendapatkan rezekinya. Betul. Panitia boleh ya. Berikutnya susah bersedekah, betul. Susah salat malam. Susah sholat malam. Itu apa? Babnya apa? Sebabnya hari pagi itu terbaca terus naik. Ingat dirinya lupa akhirat. Oh, masya Allah. Ingat dunia lupa akhirat. Itu bisa dirangkai ya. Rangkai di malam hari. Kalau jai di siang hari. Pinter urusan Dunia. bodoh urusan akhirat. Itu satu. Oke, betul. Berikutnya apa lagi? Ya. Apa? Betul. Kurang satu. Yang nomor satu ini Pak. Nah, itu loh. Panitia boleh.